Halo Sobat TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia, mahasiswi STI Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, nampaknya sudah cukup lama ya aku nggak menyapa Sobat TC sekalian, karena beberapa waktu lalu memang kita ada sedikit vakum nih dari per-podcastan ini. Nah, tapi nggak perlu khawatir, kali ini juga aku mau podcast lagi dan tentunya akan ngobrol asik dan dapat inspirasi dari gue-star yang kita datangin hari ini. Nah, langsung aja nih kita say hi dulu sama Kak Satria. Halo Kak Oke, Satria. halo Cafe, halo teman-teman semua. It's such an honor to be here. Senang banget berada di sini. Ya, nggak tahu lagi mau bilang apa sih. I'm very happy. Oke, jadi Kak Satria ini adalah konten kreator dan juga sebagai tutor bahasa Inggris ya. Jadi Kak Satria ini jago banget bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin dari Sobat Istisi yang mungkin berasal dari SDIT Mahasiswa Banjarnegara udah tahu nih atau udah kenal sama Kak Satria. Oke, tapi untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, ceritain dong Kak, awal kakak memutuskan untuk menjadi tutor bahasa Inggris dan menjadi konten kreator seperti apa? Oke, dulu itu aku tidak pernah membayangkan bakal sampai di titik seperti ini. Nggak pernah bayangin sama sekali bakal jadi konten kreator sekaligus tutor bahasa Inggris. Kalau dulu itu aku bahkan berpikir untuk menjadi seorang Oh, politisi, itu sih. terus presiden, gitu-gitu. Aku mikirnya seperti itu zaman dulu tuh. Tapi di tahun 2016 itu, 2017 sekitaran, itu adalah titik apa ya turning point istilahnya, titik balik ketika aku memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Dulu ketika SMP, sebelum SMP bahkan SD sampai SMP hingga usia aku yang ke-15, itu tuh bahasa Inggris udah menjadi pelajaran yang aku blacklist, yang aku paling nggak suka, bahkan lihat wajah gurunya pun udah mau muntah. Kenapa tuh Kak? Kayak gitu. Nah ini karena waktu itu aku tuh nggak tahu bahasa Inggris, bodoh banget bahasa Inggris. Bahkan ketika bu gurunya itu jelasin tentang konsep ISMR itu sama sekali aku nggak paham Nggak ya gitu. paham. Sampai aku SMP di tahun 2017 main ke Bali untuk yang pertama kalinya study tour. Mm-mm. Habis itu ketemu sama bule. Jadi balik dulu ya. Ini Iya. kilas balik cerita kenapa aku bisa suka bahasa Inggris. Jadi pas ke sana ketemu sama bule, dimintai tugas aku diminta sama guru bahasa Inggrisku untuk membuat tugas bahasa Inggris menginterview orang luar negeri. Iya. Nah, jadi dari situ aku mulai mencoba keberanianku untuk speaking ala kadarnya Mm. sama orang bule. Boleh. Dan di situ aku tuh merasa ada istilah yang namanya inferioritas. Jadi merasa kita itu lebih rendah daripada orang lain. Ketika aku melihat bule, mereka putih, aku hitam, kayak gitu loh. Oh iya Coklat, iya. sorry. Gitu ya, coklat ya. Nah, ketemu sama mereka, aku merasa inferior. Mereka lebih tinggi, lebih putih, lebih kekar, lebih pinter, Oh, lebih kaya, dan seterusnya. Dan itu iya. yang namanya inferioritas. Dan Oh, itu yang membuatku merasa kayak lebih rendah daripada orang lain, terutama di hal-hal yang seperti itu. Padahal ciri fisik, kemudian warna kulit itu kan sama sekali bukan hal yang perlu kita apa ya masalahkan kan iya. harusnya. Tapi saat itu yang mendorongku untuk mau belajar bahasa Inggris biar bisa ngomong sama mereka. Berangkat dari apa ya, dorongannya sebenarnya kurang kurang bagus ya saat itu, tapi dengan dorongannya seperti itu aku bisa mulai belajar bahasa Inggris. Saat itu aku mulai ambil kursus bahasa Inggris sekitar 8 bulan ya. Habis itu aku memutuskan untuk keluar karena biayanya tambah mahal. Itu SMP kelas berapa ya? Kelas 8, oh kelas 9. Pas Oke, mau 9. kelulusan habis itu saya keluar. Kemudian udah vakum nggak belajar bahasa Inggris lagi. Tapi di tahun 2021, teman-teman pasti tahu ya namanya Vicky Naki. Tahu ya? Tahu, tahu. Nah, Vicky Naki kan yang bisa bahasa Rusia, bahasa Iya, macam-macam. ya macam-macam ya. Heeh. Ada 4 atau berapa aku kurang nggak ngitung ya. Nah, dari situ aku pengen belajar kayak bahasa Rusia, bahasa apa Rumania, Iya. bahasa-bahasa yang lain. Tapi bahasa pertama, the first language that I needed to learn was English. Bahasa pertama yang harus aku kuasai ya bahasa Inggris dulu kan, Iya, karena betul itu banget. bahasa internasional. Internasional. Nah, dari situ aku mulai belajar bahasa Inggris secara otodidak. Mm. Jadi lewat HP, selama punya HP sama internet, apapun yang kita ingin pelajari itu semuanya berserakan di internet. Iya. Cuma kita tinggal mau atau enggaknya menyusun urutannya dari awal sampai akhir gitu kan, yang jadi PR-nya. Nah, aku belajar bahasa Inggris lewat Telegram. Di situ aku masuk klub bahasa Inggris secara gratis, terus ngobrol sama mereka di fitur voice chat.
bahkan sampai lupa waktu, aku belajar bahasa Inggris itu ngobrol, praktis speaking sama orang-orang di situ yang rata-rata bukan orang Indonesia. Ada yang dari Uzbekistan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari India, yang logatnya super unik gitu kan Iya, ya. I'm iya, under the water, please help me gitu iya, kan. iya, 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 Nah itu tahu, yang tahu, tahu. membuatku sangat apa ya, tertrigger untuk mau ngomong terus sama mereka Iya, dan bertukar pikiran termasuk tahu budaya-budaya yang ada di sana itu seperti apa ya gitu, kondisi negara seperti apa. Bahkan aku jadi teman, jadi apa punya teman dari Malaysia, dari Iran, dari sana. heeh. Jadi cerita tentang kehidupan mereka. Jadi memang dari berbagai negara ya, Kak. Iya betul. Mm-mm. Terus awal-awal tuh Kak Satria ada ngerasa kesulitan nggak sih Kak pada saat memulai untuk belajar bahasa Inggris? Yes, itu pasti. Tapi hal itu tuh terkubur dengan semangatku yang sangat apa ya, dari berangkat dari semangat inferior itu mungkin Iya, kali ya. heeh, Karena aku suka ngomong sama bule, mhm, makanya aku semangat untuk ngomong sampai lupa waktu dan akhirnya lama-lama kebiasa. Dulu itu susah ngomong ini itu biasanya cuma bisa ngobrolin ide tertentu, apa topik tertentu, tapi lama-kelamaan mereka mengajukan topik yang berbeda sampai akhirnya bisa. Sampai lupa waktu 5 jam, 6 jam, 7 jam cuma ngomong sama mereka. Bahkan sampai lupa waktunya itu aku buka HP sampai jam 4. Padahal jam 7-nya itu aku ada ulangan fisika heeh. pas itu. Bahkan aku cuma tidur paling 2-3 jam, terus ngerjain soal fisikanya uring-uringan, ngerjain sebisanya aja karena waktuku ternyata udah habis buat praktek speaking saat itu. Nah dari situ aku pengen menghasilkan uang, kan pandemi ya. Iya. Awalnya bikin manisan salak tapi gagal. Habis itu belajar bahasa Inggris dulu, baru apply ke salah satu ini kursus bahasa Inggris yang dulu pernah aku masuki pas Mhm. kelas 8 itu. Pak, saya ingin coba ini apa namanya? Mengajar tapi anak TK dulu gitu. Ternyata langsung dijebloskan ke Pondok Sabiul Rosyad yang SMP. Padahal aku Oh, usianya masih 17 tahun dan diminta untuk ngajar di sana. Beliau namanya Pak Tuswadi ya. mhm. Jadi nama les-lesnya itu Rumah Pintar Dototur. Siapa tahu teman-teman bisa apa mau belajar di sana silakan di Tapen di SMA Muhammadiyah juga ada. Jadinya iklan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak di endorse lagi ya. Nah dari situ aku mulai ngajar, keterusan dikasih job lain di tempat kursusnya Pak Tus yang lain ada 4 5 dan seterusnya online juga iya. Terus di tahun 2022 aku mulai bikin konten bahasa Inggris. Nah, keterusan deh sampai sekarang. Oh, Panjang ya, and I'm iya, very panjang. sorry kalau Oh, nggak kepanjangan. apa-apa. Tapi menurut aku itu sih seru sih kalau belajar bahasa Inggris itu memang seru, tapi emang dari diri kita sendiri sih mau memang Hmm. benar-benar belajar atau emang sekedar pengen-pengen aja untuk gaya-gayaan gitu. Hmm. Nah kan ini Kak Satria kan juga sebagai konten kreator ya Kak. Nah momen apa sih yang membuat Kakak akhirnya memutuskan untuk bisa menjadi konten kreator? Oke, pertanyaan sangat menarik ya dari Kak V. Jadi, jadi di briefing ya, aku harus memanggilnya itu Kak V ya. Kak Kak Fe. Ves katanya, tapi katanya terlalu berlebihan. Jadi Kak V aja. Aku merasa bahwa aku punya kemampuan di salah satunya di public speaking. Jadi salah satu cara penyalurannya itu lewat video. Dan di situ aku juga ingin mencoba peruntungan baru di dunia tersebut. Awalnya pengennya itu cuma sekedar bikin video, membuat karya. Buat Kan karya. salah satu bentuk karya yang baru di zaman sekarang itu kan bikin video. Iya, Termasuk video yang kita bikin sekarang heeh, itu kan sebenarnya bentuk dari karya. iya, Jadi awalnya di situ. Dan mulai dari situ aku merasa apa ya, waktuku yang luang itu bisa tersalurkan dengan baik daripada buka apa scrolling TikTok, Instagram berjam-jam iya, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Kayaknya lebih bagus bikin berkarya, konten. Iya bikin dengan konten. membuat video. Nah, kan tadi kan Kak Satria suka membuat konten nih gitu. Nah, apa sih alasan Kak Satria mau berbagi skill bahasa Inggrisnya? Oke, first of all, dan yang paling utama itu aku pengen menyebar kebermanfaatan. Iya, Selain itu, aku baru tahu juga belum lama ini ya, kalau orang Indonesia itu di antara 275 juta orang yang ada di Indonesia itu cuma 10% yang bisa bahasa Inggris. Dan di situ aku mau mencoba memberikan kontribusi sebisaku dengan bahasa Inggris yang aku bisa. Siapa tahu bisa membuat sebagian besar orang Indonesia itu mau untuk belajar bahasa Inggris. Makanya konten-konten yang aku bikin itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari bahasa Inggris yang dasar. Karena aku tahu marketnya itu banyaknya di orang-orang yang belum begitu paham mengenai bahasa Inggris iya. kayak gitu. Jadi harapannya mereka itu terpantik untuk bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, kemudian syukur-syukur mereka bisa meningkatkan diri mereka
kapasitas mereka dengan kemampuan bahasa Inggris mereka dari trigger yang aku berikan di media sosial kayak gitu sih. Selain itu juga aku pengen ini selain menebar kemanfaatan ya pasti ada motif ekonomi lah di situ Iya, kan, pengen dapat endorsement, pasti ya. kemudian pengen dapat apa namanya murid baru dari Mm-mm. sana. Oh ya termasuk pengen nambah temen itu Iya. juga salah satu alasannya sih kayak gitu. Nah, apalagi kan menurut aku juga ya, kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris melalui media sosial itu lebih mudah ditangkap daripada kita belajar pada saat di sekolah, menurut Mhm. aku ya. Itu lebih memudahkan sih. Dan terus kalau misalkan nih dari sekolah gitu ya Kak, kenapa sih kalau di sekolah itu kadang kita tuh sulit untuk bisa memahami bahasa Inggris? Karena kan di sekolah itu gimana ya, kayak banyak sekali rumus-rumus yang harus kita pahami gitu. Sedangkan kalau misalkan di sosial media kita tuh bisa kayak lebih mudah kayak cara belajar ngomong ini gitu langsung bisa dijelasin dan kita mudah paham. Nah itu kenapa sih Kak? Oke, alasan kenapa di media sosial itu lebih masuk, mungkin karena medianya itu udah berbeda, bukan media konvensional kayak buku. Iya, Kayak video itu kan pasti ada visualnya, heeh, ada teksnya juga, iya, ada musiknya, dan itu yang bikin kita lebih merasa paham atau mengetahui isi yang disampaikan oleh mhm, si kreator itu. iya. Iya kan? Lebih Heeh, enak. apalagi kalau kreatornya itu cara ngomongnya enak, itu lebih masuk gitu, lebih mudah dipahami. Iya betul, nggak monoton gitu ya. Iya, Enak. Nah, kalau di sekolah itu, ini topik yang mungkin agak sedikit, jawabanku mungkin agak sedikit ini ya, kontroversial atau apa, tapi aku mencoba untuk mengambil referensi dari salah satu buku yang pernah aku baca. Jadi, salah satu buku yang pernah aku baca itu dari Pak Hendy Pratama, yang judulnya itu Forget Grammar, Start Speaking kalau nggak salah. Nah, alasan kenapa di sekolah itu, apa ya, eh, selama 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, tapi nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. iya, Jelas kan? iya, Itu nggak bisa dibantahkan. iya, Dan nyatanya emang cuma 10% orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Terus kita iya, 12 tahun belajar bahasa Inggris, ngapain dong? Ya kan? Nggak mungkin kan iya. cuma belajar A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan aku yakin beberapa dari kita kayaknya bahkan nggak tahu apa itu Y. Ada yang tahu Y itu apa? Why? Letter Y, apa huruf Y. Y itu apa? Tahu. Y itu Y, Y itu Y. Y and Z, Y, Y dan Y and Z, Y dan Z gitu. A B C D F Oh. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Oh, why? Y Oh, iya, iya, iya. X Y Kirain Z. tuh why itu kayak why kenapa gitu, why? Oh, ya itu juga bisa sih ya. Iya, Y kenapa juga masuk. Tapi yang aku heeh, masuk itu huruf. huruf. Karena ada yang baru tahu mungkin ya. Tapi Jadi, kalau di sekolah itu kebanyakan yang kita pelajari ya, grammar, ya kan yang he ketemunya is, I iya, ketemunya am, gitu kan? iya, heeh. Terus teks-teks panjang Verb-verb buat gitu, verb, heeh. betul banget. Jadi kita dididik untuk bisa grammar, kita tuh dididik untuk bisa membaca, tapi kita tidak dididik untuk bisa ngomong. Iya, Pernah ingat nggak teman-teman di sini diberikan waktu yang cukup banyak atau pertemuannya banyak yang khusus untuk membahas speaking, ngomong praktek? Jarang kan? Atau mungkin jarang, nggak pernah tuh ada yang kayak gini-gini. jarang. Bahkan nggak ada, ya kan? Nah ini dosa guru bahasa Inggris di Aduh, bukunya Pak Hendy Pratama. iya, Nah, kenapa beliau bisa bilang seperti itu? Seingat saya, correct me if I'm wrong, jadi yang namanya bahasa itu bukan bakat. Sekali lagi, bahasa itu bukan bakat. Bahasa itu kebiasaan. kebiasaan. Kalau bahasa itu bakat, kalau orang yang nggak berbakat bahasa, kenapa dia bisa berbicara seenggaknya satu bahasa dalam hidupnya? Mhm, Ya kan? iya, Kita bisa bahasa Indonesia semua kan? iya, Bisa karena kan? kita kebiasaan ngomong bahasa Indonesia. Iya, karena bahasa itu kebiasaan, bukan bakat. Iya, betul. Nah, yang Setuju. kebanyakan orang bilang tuh, "Aduh, aku nggak bisa belajar bahasa Inggris, aku nggak bakat." Iya. No, it's about your apa ya, habit, kebiasaan ya gitu. Mhm. Semakin sering diulang, semakin bisa. Pernah nggak kita diajarin sama orang tua kita pas lagi di kandungan, nanti kalau bilang aku kamu, bilangnya aku kamu ya, bukan saya aku. Kalau aku itu informal, kalau saya itu formal. Diajarin gitu nggak? Enggak kan? Enggak. Secara natural aja kita ngomong sama orang tua, kita ngomong sama teman-teman pakai bahasa Indonesia yang udah dilatih sejak dini, Iya, yang dibiasakan sejak dini. ini. Nah, yang tadi itu, kenapa guru-guru lebih memilih untuk mengajar grammar, teks Mhm. yang panjang, dan seterusnya, itu karena bahasa Inggris mereka dulunya bagus. Tapi setelah sampai di sekolah nggak dipraktekin, jadinya banyak yang lupa.
Iya. Dan ketika mereka beliau-beliau guru bahasa Inggris kita ingin menggunakan bahasa Inggris di kelas, itu kepercayaan dirinya sedikit berkurang. Karena bahasa Oh. Inggrisnya itu nggak sebagus yang dulu dan takut diolok mungkin ya sama murid-muridnya atau dianggap kurang capable Mm-mm. seperti itu. Makanya mereka guru-guru bahasa Inggris kita berpikir, gimana caranya biar tetap bisa mengajar, tidak begitu sering menggunakan bahasa Inggris, Mm-mm. tapi lancar, tapi tetap bisa diterima. Oh, ngajar grammar, ngajar aturan Oh. bahasa Inggris. Karena ngajar aturan bahasa Inggris itu nggak perlu pakai bahasa Inggris, pakai Oh. bahasa Indonesia itu cukup. Misal nih, kita hari ini belajar to be ya, ada is, am, sama are. Kalau nanti subjeknya he, she, it, ketemu sama is. Kalau I pakainya am, tuh nggak pakai bahasa Inggris kan? Iya. Nah, makanya bisa dijelaskan dan bisa tetap tampak pintar. Oh. Kayak gitu mungkin ya. Oke, oke. Correct me if I'm wrong. Kemudian apalagi ya yang disebutkan di situ? Mungkin karena kurikulum kita juga yang tidak berfokus terhadap skill speaking. Iya. Nah, itu Heeh. yang jadi masalah. Jadi fokusnya itu ke bacaan sama grammar dan Mm-mm. seterusnya. Makanya itulah alasan kenapa orang Indonesia itu paham bahasa Inggris. Tapi Paham kan? Tapi nggak ya, bisa jawab. iya, Setuju nggak? ya, Bisa ya, baca subtitle, dengar bule ngomong pakai bahasa ya, Inggris, paham tapi nggak bisa jawab. iya. Karena kita dididik untuk memahami, bukan untuk menjawab. Kayak gitu loh. So, I Iya, think that's relate di the aku reason. sih, Kak. Itu Karena sebenarnya. dari aku sendiri pengen bisa ngomong bahasa Inggris, tapi bisa nggak sih nggak usah kayak kebanyakan rumus harus tahu to be Mhm. ini gitu. Jadi kayak bisa nggak sih kita yang sat-set aja tapi aku jago bahasa Inggris gitu. Karena aku Bisa, mikirnya bisa kayak gitu. banget. Dan berita baiknya, kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita sebenarnya nggak perlu yang namanya grammar. Heeh. Walaupun iya perlu, tapi kalau awal-awal kita nggak usah fokus sama yang namanya grammar. Hmm. Jadi yang paling penting itu adalah kosakata. Kata-kata. Kosakata dulu yang utama, habis itu apa namanya? Setelah kosakatanya dapat, cobain ngomong sebisanya, selancarnya, baru nanti kalau udah bisa tik-tak ngomong, baru belajar grammar. Bukan belajar grammar Oh. dulu, habis itu belajar ngomong. No. Karena kalau udah belajar grammar, kita bakal jadi orang yang takut salah. Mm-mm. Karena udah tahu he itu sama is, tapi Iya. tiba-tiba kita kepleset bilangnya he am. Ah. Jadinya kita takut salah dan Iya. nggak mau ngomong. Heeh. Kayak gitu. Itu bisa. Oh, iya, Makanya iya, iya. judul bukunya Pak Hendy Pratama itu Forget Grammar, Start Speaking. Heeh. Lupakan grammar, mulailah ngomong. Iya. Contohnya kalau teman-teman sekarang ke Amerika lah. Habis itu ke airportnya. Terus mau cari toilet. Teman-teman cuma tahu kata where itu di mana sama toilet. Toilet. Dua ini tok. Terus datang ke bule. Tanya, Mister, Mister, gitu kan. Where toilet? Toilet where? Pasti dia paham. Iya. Aku jamin dia paham. Oh, toilet, toilet. Oh ya, oke, oke. So toilet is in the corner ya gitu Iya, iya, misalnya. iya. Sebenarnya yang paling bagus, yang paling benar itu where is the toilet? Iya. Or excuse me, do you know where the toilet is? Itu secara grammar lebih tepat. Mm-mm. Tapi masa bodoh persetan grammar. Beneran, Iya. persetan grammar. Yang Ah. namanya bahasa itu diciptakan bukan untuk kesempurnaan, tapi diciptakan untuk komunikasi. Mm-mm. Bahasa itu jantungnya komunikasi. Jadi adanya bahasa agar ide-ide yang ada di otak kita, pikiran kita itu bisa tersampaikan dengan baik. Persetan grammar. Yes, kalau bisa grammar bagus, that's good, itu keren. Tapi untuk awal-awal, please jangan terlalu takut sama yang namanya salah grammar. Karena itu yang bikin kita jadi takut ngomong dan akhirnya nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ngomong ngalirnya aja, asalkan orangnya itu paham. Mm. Karena bahasa diciptakan untuk berkomunikasi, Kasih. bukan bahasa itu bukan diciptakan untuk grammar yang perfect untuk berkomunikasi. No, yes itu bagus, sekali lagi bagus, tapi yang paling utama itu adalah orang paham, aku juga paham. Mm-mm. Itu yang dicari yang pertama, kayak gitu. Mungkin juga dari beberapa orang ngerasa takut untuk berbicara bahasa Inggris karena takut dijudge. Kayak takut Hmm. apa sih sosokan bahasa Inggris gitu Mhm. gitu loh. Jadi kayak ngerasa oke deh nggak jadi bahasa Inggris lagi gitu. Oke, sebelum ke sana aku mau nambahin lagi yang tadi ya. Misal aku kasih contoh deh, nanti teman-teman coba paham atau enggak ya pas aku ngomong bahasa Inggris ini. Aku nggak pakai aksen Amerika, misalnya pakai aksen Indonesia. Tomorrow I will going in Jakarta with me father on car. Artinya apa? Ada Aku yang tahu? pergi ke Jakarta naik mobil
sama ayahku Iya, gitu. iya bener. Itu Yeay. bener banget, tepuk tangan dong. Buat kamu ya. Dan itu grammarnya acak adul, grammarnya jelek, grammarnya itu nggak akurat, Hmm. tapi setan grammar. Kita masih bisa paham. Itu yang sebenarnya dicari. Yang benar kan harusnya gini. Tomorrow I will go to Jakarta with my father by car. Nah itu secara grammar benar, secara akurasi juga tepat ya. Tapi yang paling utama itu sama-sama paham dulu. Grammar bakal mengikuti. Ya. Jadi pas kita dengerin orang, misal I will go. Tadi aku bilangnya, orang ini bilangnya I will go. Tapi aku tadi bilangnya I will going kayak gitu. Oh, Jadi nanti bakal mikir, oh berarti next time aku bilang I will go kayak gitu. oh, Nanti bakal ini sendiri, secara natural. oke. Aku jamin teman-teman semua yang ada di sini, kalau sekarang balik ke Amerika, 2-3 tahun di sana, gak usah belajar grammar. Dengerin orang ngomong bahasa Inggris tiap hari, aku jamin bisa. Mau menganggap dirinya sebodoh apapun itu, pasti bisa. Asli. Oke. Itu. Dan aku punya learning partner, aku nggak pernah bilang murid, jadi aku bilangnya learning partner, jadi teman belajar, namanya, oh nggak sebut nama deh, dia dikerja di Amerika, belajar bahasa Inggris sama aku, tapi dengan keberaniannya dia untuk mau belajar bahasa, bisa mengantarkan dia ke Amerika dan kerja di sana, kayak gitu. Walaupun dia merasa bahasa Inggrisnya kurang baik, tapi setelah dia di sana, lama-lama tambah bagus, kayak gitu. Oke. Terus tadi yang ngejudge itu ya, nah itu hindarilah orang-orang yang seperti itu. Kalau orang-orang yang seperti itu sebenarnya kita harusnya itu kasihan sama mereka. Asli, orang yang ngebully, orang yang menjatuhkan kita, orang yang menjelek-jelekan kita, harusnya kita yang kasihin ke mereka. Mm-mm. Karena udah mah mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan diri kita, itu satu. Terus yang kedua, mereka itu barangkali background-nya di keluarga mereka atau diri mereka sendiri itu merasa nggak mampu atau mungkin di keluarganya itu broken home. Iya. Jadi ketika dia apa ya, misalnya dia suka ngebully mungkin gara-gara ketika di SD dia sering dibully. Jadi melampiaskan bulinya itu misal di SMA gitu. Oh, Atau iya, dia iya. merasa tidak pernah bisa bahasa Inggris, sehingga dia gimana caranya biar orang lain juga nggak Nggak bisa bisa. bahasa Inggris. Oh, Iya kayak iya, gitu. iya. Harusnya kita kasih ke mereka, Mbak. Oh, Karena kondisi mereka itu sebenarnya nggak baik-baik saja. iya. Itu cara mereka melampiaskan apa ya, hal yang mungkin terpendam di dalam diri mereka. Oh, Jadi intinya tinggalkan orang yang suka mencaci, tinggalkan mereka yang suka ngejudge bahasa Inggris kita, mm-mm. karena kalau kita berada di lingkungan seperti itu nggak akan pernah maju. Iya, betul. Mereka hanya berusaha menarik kita ke kubangan yang sama tempat mereka berada gitu. Iya. Jadi mau dimanapun kita berada, jauhilah orang yang seperti itu, dan teman-teman yang satu frekuensi sama kita itu jauh lebih banyak daripada haters Iya, kayak gitu. betul. Cari aja komunitasnya, cari aja orangnya, pasti banyak yang mau jadi teman seperjuangan kita untuk mencapai misi yang kita harapkan kayak gitu. Iya. Dan nggak ada gunanya juga dengerin kata mereka karena mereka itu di luar kendali kita. Itu menarik Iya. banget buku yang dibikin sama Hendy Manampiring tentang filosofi teras, mungkin teman-teman bisa baca sih. Nah, setelah ini pernah nggak sih ngerasa kayak burnout gitu atau kehilangan motivasi? Nah, terus gimana sih cara kakak mengatasinya gitu? Oke, burnout, kehilangan motivasi itu manusiawi ya. Jadi kita harus terima hal itu dan jangan pernah denial. Jadi yang namanya burnout, kehilangan motivasi, tergantung cara kita untuk bereaksi atas hal-hal itu. Aku pernah nggak upload konten sampai 3 bulan. Aku pernah nggak belajar buat kuliah itu sampai berminggu-minggu kayak gitu kan. Dan itu hal yang kemalasan itu emang ada di dalam diri kita. Burnout itu juga normal. Mm-mm. Jadi kalau buat aku pribadi, biasanya aku tuh coba untuk mencari ini apa referensi produktivitas kayak gitu. Jadi sekarang tuh aku punya bukan to-do list sih, ini lebih ke apa ya, skala prioritas seperti itu. Ada yang namanya ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Namanya itu Eisenhower Quadrant apa ya, aku agak lupa namanya. Jadi itu memisahkan antara yang penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak mendesak dan tidak penting, apalagi lah, intinya ada 4 itu, Iya. aku agak lupa. Jadi di situ aku tulis hal-hal apa yang mau aku kerjain di hari itu. Kalau di kuadran pertama harus segera diselesaikan, kalau di kuadran kedua nanti tinggal alokasi waktu kapan harus menyelesaikan. Jadi aku Mm-mm. bikin to do list semacam itulah, Mm-mm. biar
aku bisa tahu apa yang harus aku kerjakan di hari itu. Mm-mm. Jadi ada alasan lebih untuk bergerak. Ya. Terus ada ini juga, baru 4-5 hari ini apa ya, atau 6 hari ini aku mulai coba menghitung sisa hidup yang aku miliki. Sisa Jadi hidup. iya Wah. beneran, kita tuh bisa ngitung sisa hidup yang kita miliki loh. Aku bisa. Jadi gini, di Indonesia ada istilahnya itu angka harapan hidup. Enggak Iya kan? harapan hidup. Kalau orang Indonesia itu, correct me if I'm wrong, itu 73 tahun untuk laki-laki, 75 atau 4 tahun untuk perempuan. Harapan hidup di Ya. Indonesia. Intinya kalau orang udah di atas itu berarti emang umur panjang tuh. Karena Hmm. rata-rata orang Indonesia itu bakal meninggal di usia yang 75, 73 ya Ya, seperti ya. itu. Atau mungkin bahkan ada yang lebih rendah kan. Mm. Jadi aku hitung umurku 21 sekarang sampai ke umur 75 lah aku genepin. 75. Nah, itu masih kurang, kukira aku masih punya kayak 100.000 hari, 500.000 hari gitu kan. Mm. Ternyata waktu yang tersisa buat aku hidup di dunia ini Hah? itu cuma 19.599 hari. Dan Ya. I realize something that my life is super short. Dan aku menyadari bahwa hidupku itu di dunia itu sangat pendek. Iya. Cuma 19.599 hari. Dan setiap paginya harus aku hapus satu digitnya. Biar aku tuh ngerasa, oh waktuku itu sempit, waktuku itu nggak banyak. Berarti aku harus bergerak, aku harus melakukan sesuatu yang produktif, aku nggak mau scrolling Instagram sampai 10 jam, 15 jam, dan Mm. merasa bersalah karena hal itu. Jadi aku punya alasan lebih untuk mau Ya. bergerak. Nah itu mungkin salah satu tips produktivitas ya. Ya. Walaupun bikin aku agak sedikit takut karena setiap kali aku membayangkan angkanya itu kayak, waduh sebentar banget ya. Padahal nggak ada jaminan juga setelah 75 aku meninggal, mungkin besok, mungkin setelah ini, gak ada yang Ya, tahu kan? nggak ada yang tahu. Iya. Nah itu yang jadi pengingatku lah, biar aku itu merasa lebih semangat menjalani hidup katakanlah dan bisa bermanfaat selama aku berada di dunia Mm. ini gitu loh. Jadi seenggaknya sebelum hidup kita berakhir, kita memiliki waktu yang bisa kita lakukan dengan bermanfaat untuk orang Betul, lain, untuk betul. kita gitu. Tapi disclaimer ya, apa yang aku kasih tahu ini yang aku sharing ini nggak semuanya cocok untuk semua orang ya. Ya. Mungkin malah jadi overthinking kan kalau digituin aku nggak tahu. Jadi sesuaikan dengan apa ya, Jadi kita masing-masing. diri teman-teman semua. Oke nih, selanjutnya nih Kak, struggle apa sih yang Kakak hadapi gitu selama mungkin menjadi konten kreator atau sebagai tutor bahasa Inggris gitu, dan gimana cara Kakak mengatasi struggle tersebut? Konsistensi. Konsistensi. Jadi Penting ya Kak? menurutku, gimana? Penting ya? Gimana? Iya penting banget. Karena menurutku itu konsistensi adalah salah satu barang termahal. Wih, Asli, iya, konsistensi iya. itu salah satu barang yang paling mahal menurutku. Temanku itu, ada temanku dia nulis jurnal, kayaknya, bukan jurnal, dia posting di Instagram, kegiatan menggambarnya dia kuliah di ISI, Hmm. namanya Nugroho Dwiandaru, sahabatku, ya disebutkan. Eh, siapa tahu nonton podcast ini. Harus nonton, Harus kalau nggak nonton. nonton aku tendang. Oke, oke. Dia itu upload sampai 1 tahun setiap hari. Oh, Gila, kayak ya. wow, dia itu konsisten ngupload kontennya dia itu yang gambar-gambar itu sampai 366 hari. Aku sampai Wah, geleng-geleng kepala. Sekonsisten itu dia ah, itu loh. Nah, kalau buat aku pribadi, gimana caranya biar konsisten itu, aku coba cari again strategi yang bisa mensupport itu semua. mm-mm. Misalnya pas bikin konten. Aku dulu tuh bikin konten, bikin ide, kemudian tulis skripnya, habis itu take video, edit sama upload di hari yang sama. Iya. Dan itu menghabiskan waktu pas itu biasanya untuk satu video doang 4 jam, 5 jam. Udah kan capek banget Waduh, ya. iya lumayan. Untuk 1,5 menit, lah kan capek kan. Iya. Wah itu yang bikin aku kayak, aduh nggak kuat bikin video lagi, susah kayak gitu. Ah, Tapi setelah tahu caranya, itu tuh aku bikin ide di hari Sabtu. mm-mm. Cuma bikin ide talk. Iya. Nah hari Minggunya aku bikin skripnya. Aku Mm-mm. nggak take video, cuma bikin skrip. Biasanya ide 30, terus hari berikutnya bikin skripnya sampai 30, Mm-mm. selesai. Hari Seninnya baru take video semuanya, 30 video sampai selesai, paling cuma 2 jam, 3 jam. Nah, hari Selasanya aku edit satu-satu. Oh, Jadi nggak begitu berat. iya, dibagi-bagi gitu. Iya, itu lebih enak dan Iya, itu bikin aku jadi lebih konsisten sekarang. iya, Sama yang itu tadi ya, Iron Shower Matrix itu yang benar-benar membantuku, termasuk yang sisa hari yang aku miliki itu. Nah, itu yang iya. bikin aku lebih apa ya, termotivasi untuk bergerak.
Jam. Oke nih Kak, jadi selanjutnya nih, ada nggak sih strategi terbaik untuk kita dalam memperbaiki bahasa Inggris dengan waktu yang terbatas? Mungkin dari Sobat TC ada yang sekolah gitu, jadi waktunya kayak sangat-sangat terbatas. Dan ada nggak sih Kak rekomendasi buku ataupun aplikasi belajar atau film gitu agar kita tuh mudah gitu dalam belajar bahasa Inggris? Oke, aku salah satu orang yang percaya nggak ada orang sibuk di dunia ini. Iya. Loh, kenapa tuh? Jadi yang ada itu adalah orang yang tidak memprioritaskan. Mhm. Jadi nggak ada yang namanya sibuk menurutku tuh. Kalau semisal belajar bahasa Inggris itu, aku nggak bisa, aku sibuk, nggak ada waktu. No, kamu aja yang tidak memprioritaskan itu di aktivitasmu sehari-hari. Mhm. Jadi itu aja sih. Kalau yang namanya waktu pasti ada kalau kita mau mencari, waktu itu pasti ada kalau kita mau membuat, Iya, waktu itu pasti betul ada betul. kalau kita mau coba-coba curi-curi waktu lah katakanlah Heeh. seperti itu. Pasti ada. Mhm. Dan itu tadi ya, nggak ada yang namanya sibuk. Paling luangkan untuk awal-awal bisa 10 menit lah minimal sehari atau 5 menit deh kalau emang bener-bener katanya nggak punya waktu ya. Mulai dari hal yang kecil, 5 menit dulu, besok 10 menit, Iya. kemudian 15 menit besoknya lagi. Atau perlahan ya, seminggu ini cuma 15 menit, minggu depannya jadi 20 menit, itu akan terasa jauh lebih ringan daripada tiba-tiba langsung belajar 1 jam. Iya, heeh, Nah, kayak gitu, itu yang lebih berat. kalau 1 jam lebih berat. Jadi dicicil lah istilahnya Iya. sampai nanti berada di fase kayak semisal belajar bahasa Inggris sehari 2 jam misalnya. Mhm. Itu akan jauh lebih mudah daripada langsung 2 Heeh. jam. Kayak gitu. Jadi memang Terusan bertahap ya, Kak? betul betul. Dan strateginya, aku yakin teman-teman semua di sini yang menonton juga yang berada di sini itu pengen bisa bahasa Inggrisnya itu pengen bisa ngomong kan? Iya, aku sendiri juga kayak gitu. Setuju ya? Setuju. Iya, pasti pengennya bisa ngomong, bukan Ngomong. cuma grammar atau nulis-nulis. Iya, Aku betul, yakin tuh, aku heeh. yakin. Kebanyakan orang, aku pengen bisa bahasa Inggris loh. Pasti yang dituju itu, yang dimaksudkan itu pengen bisa ngomong. Mhm. Aku jamin. Kalau yang lain mungkin untuk TOEFL lah atau apa, mungkin itu pengecualiannya, tapi Iya. aku yakin sedikit. Jadi yang pertama, menurutku pribadi, yang pertama yang harus kita pelajari itu vocabulary-nya dulu. Kosakata, remember, itu yang nomor 1. Itu yang Kosakata. nomor 1, top tier-nya lah istilahnya tuh. Mhm. Yang nomor 1 itu belajar vocabulary. Nah, gimana caranya belajar vocabulary? Caranya ada banyak. Bisa pas teman-teman ketika membaca artikel yang ringan-ringan dalam bahasa Inggris atau membaca cerita-cerita yang ringan dalam bahasa Inggris, itu kan Iya. ada banyak kosakatanya. Kalau nggak tahu bisa langsung googling, kemudian bisa sambil nonton film, di situ pasti ada kata-kata baru yang teman-teman bisa explore. Iya. Jadi inputnya yang banyak dulu, kayak banyak mendengarkan, banyak membaca, pakai kosakata dari situ. Bisa Iya. juga dari musik ya, Musik. walaupun musik itu nggak terlalu banyak kata-katanya tuh, Mhm. aku lebih merekomendasikan untuk, apa namanya, membaca kayak artikel atau cerita-cerita pendek yang ada bahasa Inggrisnya. Hanya Kalau kayak gitu. kalau nggak suka baca gimana, Kak? Kalau nggak suka baca, bisa mendengarkan atau menonton kan Oh iya, sebenarnya. heeh. Dengerin musik atau nonton film, walaupun itu sebenarnya caranya udah pasti ya. Iya. Kayaknya udah sering orang bilang kayak gitu, tapi ya Heeh. emang bisa. Dan itu ada websitenya juga yang me apa namanya ya, yang khusus untuk membahas vocabulary tapi yang ringan-ringan. Jadi ada itu channel-channel YouTube yang misal video animasi, terus editannya itu nanti kita belajar bahasa Inggris, vocabulary yang ada di situ pasti ada, cari Mhm. banyak. Ada banyak cara, bisa sambil dengerin, sambil membaca, atau sambil melihat kayak gitu, untuk memperkaya vocabulary. Iya. Terusan kalau setelah vocabulary bisa, cobalah ngomong dengan vocabulary yang baru. Jadi setiap kali kita dapat vocabulary baru, misal apa nih, curtain. Nah, curtain itu tahu nggak? Gorden. Nah, misal dapat kata curtain. Jangan 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 kayak gini, jangan curtain apa namanya ini? Gorden, curtain, gorden, curtain, gorden. Ceiling apa langit-langit, ceiling langit-langit. Enggak, itu cara jadul yang sama sekali tidak efektif. Mungkin Mhm. hari ini hafal, tapi besok lupa. Iya. Caranya gimana? Misal gini, dimasukin kalimat sederhana. Misal the curtain is black. Oh, the curtain is very expensive. Wih. Oh, the curtain is my favorite. This curtain is my favorite curtain misalnya. Atau Iya. yang gampang-gampang lah intinya. Heeh. I have a curtain. Aku punya gorden, dimasukin ke kalimat, bukan Oh. dihafalkan. Jangan pernah Mmm. untuk
mencoba menghafal, tapi coba untuk praktekkan. Oh, Kayak gitu loh. oke Misal di oke ruangan oke. ini, aku lagi sendirian. That's a good fan. The fan Wow, is very nice. And the yes. wind from the fan is super strong. Nah, Hmm. jadi fan-nya diulang berkali-kali di kalimat yang Hmm. gampang-gampang. Lah, gimana caranya bikin kalimatnya gampang? Cari di Google. Gimana caranya bilang, aku punya sebuah kipas. Ini kan kelihatan. Terus kalau nggak tahu cara ngomongnya gimana? Klik yang suara itu kan, I have a fan. Jadi si Google itu bilang, I have a fan. I have a fan. The fan is Oh, white. Oh, the ceiling is very clean. Misalnya gitu. yes. The floor is apa ini? Big misalnya. Oh, Ya gitu-gitu. ya. Dan itu kita nggak akan pernah merasa terbebani belajar bahasa Inggris karena kita praktek, bukan Oh, menghafal. oke Jadi oke. menghafal itu salah satu aku agak lupa tangga belajar yang paling dasar. Hmm, Di atas apa sambil melakukan lah, sambil melihat aku agak lupa itu ada tangga-tangganya, tapi yang paling dasar itu menghafal. Jadi oke. pengetahuannya paling-paling bawah itu menghafal. Selain di atas yang sambil mempraktekkan itu. Nah, kalau aplikasi itu bisa pakai Duolingo. Pasti teman-teman tahu ya Tahu Duolingo ya. tahu. Nah, itu aplikasinya cukup bagus untuk Ya. awalan ya. Heeh. Di situ juga kita dilatih speaking walaupun diminta hanya untuk mengulangi apa yang dikatakan sama si aplikasi, tapi itu juga bagus sih menurutku. Sama ChatGPT. Jadi ChatGPT itu bisa LGBT. jadi ya, di sini pakai ChatGPT semua kan ya? Pakai dong. Masih ya? Pakai pakai. ChatGPT Iya. nanti bisa kita jadikan sebagai personal teacher. Ya. Oke. Oke. Jadi ChatGPT itu bisa jadi tentor pribadi kita, asalkan kita bisa pakai ChatGPT-nya dengan baik. Mm-mm. Karena aku pernah dengar satu kata yang menarik, kalau kita tanya ke ChatGPT pertanyaan yang bodoh, nanti bakal dijawab dengan pertanyaannya bodoh kayak gitu, kasarnya ya. Tapi kalau kita bisa kasih prompt yang baik atau perintah yang baik, misalnya yang aku tahu ya, yang benar itu ketika ngasih perintah ke ChatGPT, kita harus kasih dia role-nya dulu. Misal bertindak sebagai guru bahasa Inggris. Mm-mm. Tolong eh, buatkan saya modul 30 hari belajar speaking bahasa Inggris dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang masih minim, yang belum begitu tahu kata-kata dasar, dijelaskan secara detail, Mm-mm. bla 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 bla, kayak gitu. Nah, itu bakal memberikan jawaban yang lebih memuaskan daripada cuma bilang, "Tolong ajari saya bahasa Inggris," kayak gitu. Oh, Jadi ada cara ada sendiri, caranya untuk bertanya iya gitu ya, pakai Kak? ChatGPT itu ada caranya juga. Heeh. Itu sih paling Duolingo sama ChatGPT sih LGBT. menurutku itu yang powerful. Apalagi di ChatGPT itu ada fitur yang ngobrol langsung Iya, sama itu. Itu keren banyak banget loh. sekarang udah Iya. baru-baru. Heeh. Tapi di ChatGPT cuma 10 menit maksimalnya tuh. Kalau mau unlimited biar bisa ngobrol langsung kayak ngomong gitu Heeh. harus bayar. Hmm. Tapi ya lumayan lah ya 10 menit tuh. Kalau misal nggak punya uang bisa gabung ke Telegram atau grup-grup bahasa Inggris Hmm. yang di sana itu praktek ngomong banyak loh sekarang. Jadi banyak yang gratis dan nggak perlu bayar kalau mau belajar bahasa Inggris. Jadi pintar-pintarnya kita mencari aja ya, Kak. Iya benar. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana cara Kakak menyeimbangkan antara memberi materi yang edukatif tapi tetap menarik nih Kak? Kan kita audiensnya itu banyak ya Kak, dan pasti audiens itu suka kalau videonya itu menarik. Nah, itu Hmm. gimana Kak? Itu pertanyaannya menarik juga ya. Jadi salah satu challenge tantangan ketika membuat video itu bikin gimana caranya video tetap menarik, menghibur dan orang masih mau tetap nonton, ya Iya, kan? heeh. Nah, itu yang jadi apa? Challenge-ku selama ini. Biasanya ketika aku bikin video itu, aku bikin videonya itu dengan apa ya? Gestur tubuh yang aktif, kemudian raut wajah yang ekspresif, Iya, kemudian tinggi suara nadanya juga aku pikirkan sama ketika aku sekarang sedang berbicara gitu iya, kan, nggak monoton kan, nggak bilang iya, seperti yang sekarang saya sedang katakan itu ya gitu-gitu kan iya, bikin ngantuk ya kan. iya, betul Jadi betul. kadang harus tinggi, harus rendah, harus semangat, harus ria. Mhm. Kemudian contoh-contoh soal yang aku kasih di sana atau kalimat-kalimat yang aku jadikan contoh itu aku biasanya tak bikin nyeleneh gitu loh. Misalnya Oh, Firaun pergi ke pasar besok kayak gitu oh, atau oke oke. Transformer makan pisang misalnya gitu. Oh, Jadi iya aku iya bikin iya. nyeleneh biar orang-orang itu apa merasa tertarik dan nggak terlalu kaku gitu loh. Heeh, Nah iya itu yang betul. bikin mungkin orang-orang itu betah nonton kontenku Hmm. kayak gitu sih. Tapi kalau yang itu aku setuju sih, membuat kayak suatu hal yang menarik dengan nyeleneh-nyeleneh gitu. Betul betul betul. Heeh, oke.
Nah, selama kakak menjadi content creator ini, pengalaman paling berkesan apa sih yang kakak rasakan nih pada saat kakak bertemu dengan followers-followers kakak? Dan pernah nggak sih kakak mendapatkan hate comment gitu? Oke, yang paling berkesan itu jelas setelah aku bikin video yang lumayan banyak, ada banyak sekali DM yang masuk, sampai aku nggak bisa menjawab semuanya, bahkan yang tahun lalu pun masih belum ada yang kejawab. Kalau misal aku jawab semuanya nggak mungkin karena aku pernah nyoba mau jawab semuanya, aku habis 4-5 jam itu nggak habis-habis Nggak chat-chatnya. mungkin sih. Iya betul. Jadi aku udah ngechat udah bales, mereka bales lagi dan aku Oh, kewalahan di sana. iya. Makanya dengan segala hormat aku minta maaf ke teman-teman semua karena nggak bisa menjawab semuanya. Tapi akan Iya. aku usahakan aku cicil kayak gitu. Mm-mm. Jadi di situ ada banyak sekali kalimat yang bilang, makasih ya Kak Satria karena konten-konten kakak nilai bahasa Inggrisnya jadi lebih tinggi. Wow. Makasih ya Kak, aku jadi lebih semangat buat belajar bahasa Inggris. Pokoknya Mm-mm. ucapan-ucapan terima kasih yang mereka rasa bahwa apa yang aku sampaikan itu, yang aku buat di video itu bermanfaat bagi mereka. Iya. Terus satu hal lagi itu yang aku paling suka ada video salah satu followerku itu minta adiknya laki-laki yang kayaknya masih umur 5 atau 6 tahun Mm. buat praktek bahasa Inggris di salah satu video yang aku bikin. Oh. Jadi lucu banget. Jadi walaupun dia nggak tahu cara ngomongnya kayak Mm. gimana, masih belepotan, diketawain sama mbaknya, tapi aku seneng karena Iya. di situ eh, dia bisa jadi contoh yang bagus dikala kita merasa tidak bisa, dikala kita masih belum sempurna, selama kita ada keinginan untuk memulai, nah disitulah kita bisa maju. Mm. Nah contohnya si anak kecil itu tadi, lucu banget videonya sampai aku repost di feed utamaku. Nah, itu sih paling. Kemudian kalau yang hate comment jelas ada, tapi nggak sebanyak itu sih kalau aku ya. Mm-mm. Mungkin karena ini konten-kontenku itu family friendly ya. Iya, betul. Jadi tidak banyak hate comment walaupun ada yang bilang cringe lah, yang bilang nggak jelas lah, but I don't care. Mereka Iya. nggak kasih aku uang, mereka nggak memberikan kontribusi apapun ke Mm-mm. hidupku, kenapa aku harus memikirkan mereka? Iya. Balik lagi ke filosofi teras, apa yang berada di luar kendaliku tidak pantas untuk difikirkan. Iya. Apa yang berada di dalam kendaliku, kayak misalnya datang ke sini tepat waktu, kemudian belajar sebelum ulangan, nah itu yang harus aku pikirkan, bukan omongan orang Mm. atau pikiran orang yang membuat yang menjatuhkan gitu loh. Mm-mm. So I think that's the answer. Iya. Dan banyak juga kan yang merasakan kebermanfaat dari yang video kakak share gitu ya ke teman-teman sekalian gitu. Jadi mereka ikut merasakan. Mhm. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau Kakak bisa memilih antara aksen ya, antara British, terus juga ada Australian dan yang lainnya juga, Kakak mau memilih aksen yang mana nih Kak? Oke, pertanyaan yang tidak kalah menarik ya. Aku mau coba balikin lagi ke buku yang pernah aku baca dari Pak Hendy Pratama yang Forget Grammar Start Speaking. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa ada fenomena yang orang Indonesia tuh kalau mau belajar bahasa Inggris, kamu pakai aksen American atau aksen British, gitu kan? Atau Ya, pakai aksen Australian, gitu. Keren loh kalau kamu pakai British. Well, I went here by car and with my friend, misalnya gitu-gitu kan, iya iya. with my mate dan seterusnya, atau pakai aksen American. I'm actually not good at you know using all accents ya. Aku nggak begitu bagus untuk semua aksen. Yes. Jadi itu adalah kondisi yang cukup unik. Mm-mm. Bayangin, kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, Ya, kemudian dibesarkan di Indonesia. Bahasa pertama kita bahasa Indonesia. Indonesia, Bahasa keduanya mungkin bahasa Jawa daerah, atau bahasa daerah ya. uh, Kemudian bahasa selanjutnya bahasa Inggris. Inggris. Nah, mau kita keinginan untuk bisa pakai salah satu aksen antara British atau American, boleh-boleh aja, boleh Mm-mm. banget. Jos, mantap. Tapi kalau kita terlalu terobsesi sampai malah bikin kita takut salah, sampai bikin kita malah tidak percaya diri ketika menggunakan bahasa Inggris, nah itu yang salah. Mm. Coba aku pernah dengar Pak Soekarno ngomong pakai bahasa Inggris, nggak American-American banget kok. Oh, Pak Deddy Corbuzier itu menurutku nggak American-American banget kok. Pakainya malah aksen Indonesia di bahasa Inggrisin. Misal, mm-mm. Hi, my name is Satria. I am from Indonesia and I live in Banjarnegara. And now I am 21 years old. Mm. Masih tetap bisa dipahami kan? Masih Ingat tadi apa? Bahasa diciptakan untuk komunikasi, kasih. bukan buat gaya-gayaan gitu loh. Betul. Again, pakai British bagus banget, pakai American boleh banget,
asalkan kita percaya diri. Iya. Nah, bahkan kalau kita mau pakai aksen ngapak, pakai bahasa Inggris pun boleh. For example, like, I want to go to Jakarta tomorrow with my Yeah. friend, and we will go to Bundaran HI. Yes. And when we arrive in Bundaran HI, we will take some photo. And then, ya gitu-gitu. Dan tetap bisa dipahami kan? Ya. Ambil orang India. Orang India ngomong pakai bahasa Inggris, aksen India itu menurutku salah satu aksen yang paling sering diolok-olok di seluruh dunia. Yeah, for Iya kan? example. Iya benar. For example gimana ya? Yang video lucu ini paling ya. Please help me, I am under the water. Aduh. Please help me guys, kayak gitu-gitu. Atau ya aksen India lah intinya Iya. itu. Walaupun dia diolok-olokin, walaupun aksennya mungkin bagi sebagian orang itu lucu, Ya. tapi India di banyak kesempatan, terutama yang ada hubungan sama bahasa Inggris itu lebih baik daripada orang Indonesia. Iya kan? Ya. Jadi aksen itu sama sekali nggak penting bahkan. Mm-mm. Bahkan kalau kita pakai aksen bahasa Inggris kita yang pakai Indonesia pun juga boleh. Nggak apa-apa. Jadi jangan pernah terobsesi banget sama namanya aksen. Iya. No. Dan Nggak ada. Mm-mm. Nggak bisa kayak gitu. Kalau gitu terus susah maju. Boleh, bisa. Bisa banget kayak pakai Australian accent atau American, British, that's good. Bener banget. Tapi jangan sampai terlalu terobsesi dan bikin kita terhambat. Mm-mm. Itu sih sebenarnya. Sama apa lagi, ada satu lagi nih yang mau aku kasih sharing ya. Wait a second, aku agak lupa tadi. Selain aksen, ya jangan pernah takut salah ketika ngomong. Yang penting komunikasinya itu tersampaikan, ide gagasannya tersampaikan, orang paham, sama-sama paham. Dan kalau orang berbuat salah, pas ngomong pakai bahasa Inggris nggak usah dibenerin. Oh. Misal lagi ngomong nih, lagi nggak belajar atau apa, lagi Ya. ngobrol aja. Where do you want to go? Oh, I want to go to Jakarta. I want to go to Jakarta, kayak gitu harusnya. Oh. Oh iya sorry, I want to go to jangan kayak gitu. Pokoknya dari ngalir, jadi perasaan contohnya I want to go to Jakarta apa ya? Ya intinya kayak gitu. Jangan pernah mengkoreksi orang kalau semisal orang itu nggak minta dan kalau pas lagi ngobrol biasa kayak gitu. Kecuali kalau emang, oke nanti kalau aku ngomong kita praktek nanti dikoreksi pas di akhir ya gitu. Soalnya pas lagi seru-serunya ngomong kemudian dibenerin terus, aduh itu yang kacau, itu yang kacau. Dan aku juga pernah nemuin guru bahasa Inggris yang lagi latihan speaking, muridnya salah dikit langsung dipotong, kemudian yang dikasih tahu benernya apa. Boleh juga sih, mungkin ada yang kayak gitu dan itu efektif bagi mereka. Tapi buat aku pribadi itu enggak. Bahkan kalau aku ngoneksi juga, tapi cara yang halus. Misal apa ya? I will play Mobile Legends with my friend. Misal, tapi dia bilangnya misalnya I will playing Mobile Legends with my friend. Terus aku bilangin, oh you will play Mobile Legends with your friend. And when? Nah, paham ya? Ya, paham. Paham kan ya? Yes. Dan aku nggak bilang itu salah, tapi aku mengulangi perkataannya dia dengan grammar yang lebih tepat kayak gitu. Jadi dia nggak merasa itu salah lo, enggak. Jadi mereka, saya tadi bilangnya I will, tapi aku tadi bilangnya saya tadi bilangnya I will play. Aku tadi bilangnya I will playing. Oh, berarti aku nanti next time bilangnya I will play. Jadi nggak bilang pakainya play loh, bukan playing. Aku nggak bilang kayak gitu. Jadi diulangi. Oh, so you will play Mobile Legends with your friend. But when? Tapi kapan? Oh, I will play Mobile Legends with my friends tomorrow misalnya, or next week. Kayak gitu. Oke. Seru sekali. Nah, Sang Jen Kak, pesan apa sih dari Kak Satria untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasa minder dalam belajar bahasa Inggris, dan apa sih harapan Kak Satria ke depannya sebagai tutor bahasa Inggris? Baik, yang namanya bahasa Inggris itu sekarang menurutku udah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi mau siapapun itu butuh bahasa Inggris. Jadi ya walaupun nggak semua juga ya, tapi kebanyakan dari apa yang akan kita lakukan di masa depan, barangkali sedikit banyak menyinggung sama bahasa Inggris. Iya, betul. So I think English is very important, especially misalnya ini agak basi juga ya mungkin ya, orang mau daftar kerja di perusahaan atau apa, mungkin ditanyain juga bahasa Inggrisnya, walaupun nggak selamanya seperti itu juga sih. Tapi aku yakin dengan bahasa Inggris kita itu bisa menambah kompetensi diri kita jadi bisa terhubung ke dunia luar, kita jadi bisa punya teman di luar negeri, relasi di luar negeri, kan keren ya. Iya, keren. Kemudian bisa barangkali kuliah di luar negeri, kita bisa membangun Indonesia dengan bahasa Inggris kita, so sangat penting.
Jadi bagi yang masih belajar, teruslah semangat karena apa yang ditawarkan bahasa Inggris itu jauh lebih keren daripada capek-capeknya yang kita rasakan sekarang. Mm-mm. Jadi capeknya sekarang, tapi besok-besok kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Ini ada satu kata menarik dari ini Mas Panji atau Pak Panji ya, Panji Pragiwaksono atau apa, aku nggak lupa, komedian. Jadi dia itu pernah baca buku, aku nggak lupa intinya apa, tapi yang aku tangkap itu kalau nggak salah, ketika kita bersusah-susah sekarang, di masa depan nanti kita akan bebas. Misalnya nih, aku bersusah-susah sekarang di dalam bahasa Inggris, gimana caranya biar bisa bahasa Inggris dengan baik, besoknya di masa depan aku bakal bebas pakai bahasa Inggris ngomong sama siapapun yang aku mau. Aku bisa bebas memilih karir yang ada bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Ketika kita belajar, misalnya apa ya, dulu kita belajar berjalan. Jadi sekarang susah-susah berjalan, tapi besok-besok ketika udah bisa berjalan, kita bakal bebas berjalan kemanapun yang akan Iya, kita inginkan ya gitu. iya, Jadi bersusah-susah sekarang, tapi nanti dengan kesusahan itu sebenarnya kita sedang membuat diri kita di masa depan itu bebas. iya. Kayak gitu. So, I think that's gonna be a very good quote sih dari Pak Panji yang baca dari buku lain tuh kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi tetap semangat karena apa yang sekarang kita lakukan, capeknya kita itu sedang membebaskan kita di masa depan. Oh, harapannya I really hope that, aduh, pakai bahasa Inggris lagi. Aku sangat berharap bahwa nanti di masa depan orang Indonesia itu banyak yang bisa bahasa Inggris. Kemudian apa ya, aku ingin selain itu aku juga ingin diriku secara pribadi, apa ya, diriku secara pribadi itu berkembang secara keilmuan bahasa Inggris, cara mengajarnya dan seterusnya. Jadi, kayak gitu sih paling. Aku harapannya orang Indonesia banyak yang bisa bahasa Inggris, semakin banyak semakin bagus, dan harapanku aku juga bisa terus berkembang dengan bahasa Inggrisku dan bisa menyebar kemanfaatan ke, nggak cuma orang-orang di sekitarku, tapi orang-orang lain yang tidak aku kenal. Oh Kayak iya. gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Satria ini. Oke, jadi memang yang dikatakan oleh Kak Satria itu memang benar ya, dan jujur dari aku sendiri juga sangat terinspirasi, termotivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris karena aku memang tadinya tuh aku suka bahasa Inggris dan Hmm, aku kayak punya minat nih di bahasa Inggris, tapi karena beberapa hal aku jadi kayaknya susah deh, males deh gitu. Tapi kerasa rasa menurutku ya bahasa Inggris itu kayak keren sih mhm, gitu. Dan memang ketika kita belajar satu hal yang baru itu memang butuh waktu yang nggak singkat, apalagi sama sama halnya dengan kita belajar bahasa Inggris kan pasti kita butuh memahami banyak kosakata dan bisa mengucap dengan pelafalan yang tepat itu juga butuh waktu yang lama. mhm. Seenggaknya kita tuh punya rasa keinginan yang tinggi dan kita tuh mau konsisten untuk belajar, betul ya Kak? Betul betul. Nah, untuk Sobat CTC, barangkali dari kalian tertarik untuk belajar bahasa Inggris, bisa nih kalian kepoin konten-konten Kak Satria melalui Instagram dan TikTok ya, Kak? Iya Iya, betul. boleh disebutin Di username-nya, Kak? di sini mungkin ya. Oke, nanti Di dikasih ini ya, editor. @satria_mastia, udah itu Oke. aja. Di Instagram sama TikTok. Oke. Nah, terima kasih nih untuk Sobat Istisi yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir dan terima kasih juga untuk Kak Satria yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan sharing-sharing pengalamannya di podcast kita kali ini. Oke, nah barangkali dari Sobat Istisi memiliki ide konten rotasi untuk selanjutnya, bisa langsung aja DM di Instagram @tambara_ctc. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Thank you for watching and see you on the next episode. Bye bye.